topiknya adalah meraih sukses dengan kekuatan pikiran. Mengapa bukan meraih sukses dengan kerja keras atau meraih sukses dengan fokus atau apapun ya. Setiap orang pasti ingin sukses, teman-teman setuju ya? Semua orang, tidak terkecuali, pasti ingin sukses. Realitanya adalah mengapa lebih banyak orang gagal daripada sukses. Kalau kita melihat di masyarakat, mungkin di lingkungan kita, orang sukses dengan orang biasa-biasa, kalau tidak mau dikatakan gagal, itu prosentasinya orang sukses jauh lebih sedikit. Orang yang biasa-biasa jauh lebih banyak. Atau dikatakan orang yang gagal ini jauh lebih banyak. Masalahnya apa? Kalau ditanya kepada orang-orang, kenapa sih kok Anda belum berhasil? Atau mengapa sih dia itu kok belum berhasil? Biasanya jawabannya yang paling mudah ini, ya sudah, itu nasib atau karma. Oh, saya kalau dengar itu terus terang saya hanya tertawa ya. Dalam sesi ini, walaupun waktunya singkat, kita akan membahas missing link, di mana selama ini pieces atau keping-keping yang tidak kita temukan, sehingga dalam proses mencapai sukses ini sepertinya kok sulit atau berat. Sukses bukan sekadar karena nasib atau karma. Sukses bisa dirancang dan dicapai secara sadar. Ini penting sekali ini. Jadi jangan sesekali kalau mau melakukan sesuatu, ya bergantung karma saya. Ya kalau karma mendukung, jangan. Kita bisa merancang dan meraih sukses secara sadar. Berbicara sukses, berarti kita berbicara aspek kehidupan. Ini ada 8 aspek kehidupan. Ada di aspek spiritual, finansial, bisnis karir, aspek keluarga, pengembangan diri, liburan atau wisata, aspek materi, dan aspek sosial. Jadi kita punya 8 aspek ini perlu kita rancang, perlu kita desain secara cermat. Biasanya kalau berbicara sukses, umumnya orang hanya melihat pada aspek finansial, bisnis karir, dan materi biasanya. Tetapi kalau kita mau hidup secara holistik, secara utuh, maka aspek-aspek kehidupan ini perlu kita rancang sehingga seimbang. Bila tidak nanti, kalau salah satu atau salah dua saja yang terlalu menonjol, aspek-aspek lain itu tertinggalkan, ini juga tidak baik untuk hidup kita. Faktor sukses ini, teman-teman, ada 2 ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karma itu tidak punya pengaruh. Tidak mungkin itu. Karma pasti punya pengaruh. Jadi ada karma, ada manusia, kita saat ini ya. Pertanyaannya adalah, selalu kalau orang katakan sukses ini bergantung karma. Kalau teman-teman yang berkeyakinan lain mengatakan bahwa ada faktor Tuhan di sana, kalau Tuhan tidak meridhoi. Jadi seberapa bagus kita, seberapa hebatnya kita, apabila karma tidak mendukung, ya nggak bisa berhasil. Seberapa baiknya karma kita, kalau kita tidak melakukan upaya juga sangat sulit berhasil. Jadi ini harus dipadukan antara karma sama manusia. Nah, masalahnya adalah kebanyakan kita ini terlalu bergantung pada, dalam tanda kutip ya, karma kita, sehingga kita selalu berkata, wah jangan-jangan nih karma saya nggak mendukung. Nah, saya menawarkan sebuah pemahaman kepada teman-teman bahwa kita betul punya karma baik maupun karma buruk dari masa lampau. Tetapi karena kita tidak tahu apakah karma ini mendukung atau tidak apa yang kita lakukan sekarang, bukankah atau akankah lebih baik apabila kita yakin saja bahwa karma ini mendukung? Tidak mungkin dong kalau kita ini selamanya nggak punya karma baik, itu nggak mungkin ya. Pasti kita juga pernah berbuat sesuatu yang baik kan, kalau kita bicara kehidupan lampau ya. Belum lagi di kehidupan sekarang ini. Jadi apabila kita sekarang ini sudah terlahir sebagai seorang manusia, paling tidak ini memberitahu bahwa kita punya karma baik yang sangat besar. Jadi kita lahirlah sebagai manusia. Nah, kita berarti punya modal ini. Modal untuk
bisa mengembangkan diri. Dan sebagai informasi teman-teman bahwa setiap bayi lahir dengan membawa serta langsung memiliki 86 miliar sel otak. Jadi ini adalah sebuah kemampuan yang luar biasa, ya. Dan otak ini bertumbuh berkembang seperti sekarang kita ini kalau sudah dewasa, ya. Otak pria ini kurang lebih 1,3 kilo, 1.300 gram. Otak wanita sedikit lebih ringan, kurang lebih ringan 100 sampai 150 gram. Untuk bisa menjalankan otak ini dengan baik, teman-teman, kita butuh perangkat lunaknya, yaitu software atau program pikiran. Jadi, secanggih apapun otak kita, tetapi kalau program pikirannya tidak benar, tidak baik, maka hardware ini, otak ini tidak bisa bekerja maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi kita sekarang membahas software-nya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dari perspektif psikologi barat, pikiran ini mudahnya saja dibagi menjadi dua, ya, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini mengendalikan hidup manusia ini 1-5% kurang lebihnya. Sementara pikiran bawah sadar mengendalikan manusia 95-99%. Jadi peran, pengaruh, kekuatan pikiran bawah sadar ini sangat-sangat besar dalam mengendalikan hidup kita. Dan sesuai dengan benih yang Anda tanam, itulah buah yang akan Anda peroleh. Jika Anda menanam benih yang baik, maka Anda akan menikmati buah yang baik pula. Ini kalau dihubungkan dengan pikiran, jadi sebenarnya begini, kita menabur, waktu kita masih kecil, saat pikiran sadar kita belum aktif, jadi sejak dalam kandungan sampai usia kurang lebih 3 tahun, ya, itu pikiran sadar kita belum aktif. 3 tahun barulah pikiran sadar kita aktif. Jadi dalam kurun waktu sejak dalam kandungan sampai 3 tahun ini kita manusia murni beroperasi di pikiran bawah sadar. Dengan demikian apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami, apapun yang diucapkan pada kita sebagai anak kecil atau janin, apapun yang dilakukan pada kita, ini semuanya terserap masuk di pikiran bawah sadar. Dan kita masih juga banyak beroperasi di pikiran bawah sadar, ya, sampai kira-kira usia sekitar kurang lebih 6 tahun. Terus nanti akan semakin menguat pikiran sadarnya sampai di usia 13 tahun. Jadi mudahnya saja dari dalam kandungan sampai kira-kira usia 13 tahun, ini kita ini banyak beroperasi di pikiran bawah sadar. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, ini semuanya masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi benih-benih pikiran yang kita taburkan. Dan di semesta alam ini, satu lahan yang paling subur, ditanam apapun, benih baik maupun benih buruk, dia pasti tumbuh. Lahannya apa? Lahannya itu adalah pikiran. Lebih spesifik lagi, pikiran bawah sadar. Jadi dari pengalaman klinis saya sebagai seorang hipnoterapis, ya, saya membantu banyak orang mulai tahun 2005. Masalah-masalah kehidupan mereka, sekali lagi saya tidak bicara karma, masalah-masalah kehidupan mereka apabila dicari di bawah sadarnya, itu pasti akan ditemukan ada benih-benih yang tidak baik yang ada di bawah sadar, dan ini menghambat mereka. Nah, untuk meraih sukses sebenarnya nggak sulit. Nomor 1, tetapkan dulu goal. Goal ini di aspek apa? Di aspek finansial, aspek bisnis karir, aspek materi, liburan, pengembangan diri, relasi, sosial, atau spiritual. Tentukan dulu. Finansial, oke, misalkan ingin punya penghasilan berapa sebulan. Bisnis karir, bisnisnya mau seperti apa perkembangannya, karirnya mau meningkat seperti apa. Oh, materi, ingin punya barang apa, materi itu bisa rumah, bisa gadget, macam-macam, ya, mobil. Liburan ini mau kemana, pengembangan diri, kita mau jadi manusia seperti apa, apakah lebih sabar, apakah lebih rajin meditasi, apakah lebih sehat, lebih percaya diri, atau apapun.
lebih bijaksana, ya. Relasi bagaimana coba? Apakah bagaimana kualitas relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan orang yang tinggal bersama kita atau dengan teman-teman kita, dan sosial bagaimana? Demikian juga spiritual. Maka tentukan dulu goal-nya, dan ini ingat ya, ini harus ditulis, tidak boleh hanya dipikirkan di angan-angan, itu tidak boleh. Harus ditulis tangan. Setelah goal-nya ditulis, barulah ditentukan strateginya. Jadi pilih satu saja, yang buat contoh ya, pilih satu goal, maksimal 12 bulan ke depan. Jadi goal ini kalau kita desain tidak boleh lama-lama, tidak boleh sampai 5 tahun ke depan itu tidak boleh. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita hanya bisa melihat, dia seperti anak kecil ya, dia hanya bisa melihat di jangka pendek. Jadi jangka pendek ini 12 bulan ke depan. Misalnya nih, katakanlah kita bicara goal penghasilan misalnya. Dalam kondisi sekarang seperti ini kan semuanya tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Dalam arti kata, bisnis ini melambat, kondisi tidak kondusif seperti sebelumnya. Tetapi teman-teman, kalau kita misalkan menetapkan goal penghasilan, oke, saya ingin penghasilan misalkan berapa satu bulan atau malah meningkat dari kondisi sekarang. Setelah kita tulis goal-nya, maka kita perlu menetapkan juga strateginya. Tentukan 5 hal yang kita lakukan apabila ini dilakukan bisa membawa kita mencapai goal yang kita tulis di aspek finansial. Sekarang ini musimnya bisnis berbasis daring atau online. Nah, apabila teman-teman misalnya nih, oke, saya mau mendapatkan penghasilan, kemudian apa yang akan dilakukan, strateginya adalah bisnis online. Maka apa 5 hal yang harus dilakukan agar bisa mencapai goal ini? Nah, ini ditulis. Setelah ditulis, dilakukan. Atau misalkan goal di aspek katakanlah pengembangan diri. Misalkan ingin menjadi orang yang lebih sabar. Oke, targetnya menjadi orang yang lebih sabar. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai goal ini? Tentu saja kita bicara strategi atau caranya. Nah, pilih 5. Apa saja 5 ini? Misalnya lebih sering meditasi, lebih sering membaca buku-buku positif, atau berdiskusi dengan teman-teman yang punya pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih dalam dari kita, dan seterusnya. Nah, 5 ini ditulis, kemudian lakukan konsisten. Setelah dilakukan, tentu perlu dilakukan evaluasi. Jadi ini sebenarnya mudah. Yang membuat tidak mudah adalah, ini pertanyaannya, mengapa ini sudah berusaha keras atau kerja keras, namun tetap juga gagal? Kenapa sih? Apa yang salah dengan ini? Kalau sudah bicara seperti ini, orang sudah kerja keras, menetapkan goal, ada strateginya, kerja sungguh-sungguh, fokus, pokoknya habis-habisan lah. Tapi mengapa belum juga berhasil? Maka ada sesuatu. Ini faktor sukses, tadi ada 2, faktor karma, dan faktor manusia. Sekali lagi, saya tidak membahas faktor karma, ya. Ini di luar wilayah saya. Saya bahas faktor manusianya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tetapi goal belum tercapai atau target belum tercapai, sukses belum kita raih, maka perhatikan 2 ini. Manusia simpelnya, komponennya 2 ini untuk meraih sukses. Ada be, ada do. B adalah kualitas diri kita, sikap kita, karakter, pola pikir, daya juang kita, kepercayaan kita. Kepercayaan di sini bukan keyakinan agama, bukan ya. Kepercayaan di sini adalah belief, apa yang kita percaya benar. Ini saya pisahkan dari keyakinan dalam konteks agama. Dan juga do, apa yang kita lakukan, activity, skill, knowledge. Nah, kebanyakan orang fokus pada do, kerja. Dan kalau mau hasil maksimal, kalau kita mau melakukan do-nya, maka kita tentu perlu bertanya, aktivitas saja apakah cukup meraih sukses? Belum tentu. Karena melakukan aktivitas kita harus tahu arah tujuan, itu ada goal-nya. Kemudian kita punya strategi. Nah, strategi ini dilakukan dengan keterampilan yang bagus, ada skill-nya, dan ada knowledge, ada pengetahuan. Kalau kita hanya melakukan aktivitas saja, dan ini biasanya orang fokusnya di sini, dan inilah biasanya kesalahan terbesar, hanya melakukan aktivitas saja tanpa ada skill, ada keterampilan, ada pengetahuan, ini tidak akan bisa. Jadi kalau misalkan mau berbisnis internet, berbasis internet atau online,
Aktivitasnya oke. Sekarang keterampilannya punya nggak? Bagaimana kita marketingnya, bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bagus. Apakah kita punya pengetahuan ini? Kalau nggak punya, yang kita lakukan adalah apa? Kita belajar. Sekarang banyak nih orang mengajar bagaimana menggunakan bisnis jaring, media sosial untuk bisnis ya, banyak sekali. Oke, kita sudah melakukan dunia dengan sungguh-sungguh, aktivitasnya bagus, skill-nya bagus, knowledge-nya bagus, pengetahuannya bagus, tapi mengapa belum berhasil? Kalau ini yang sudah dilakukan dan belum berhasil, lihat B-nya. Idealnya teman-teman, idealnya kembangkan dulu B-nya, baru lakukan do-nya. Kalau tidak bisa ya sudah, lakukan bersamaan. B dan do-nya dikembangkan bersama. Kalau kita lihat di B-nya ya, ada sikap, karakter, pola pikir, daya juang, dan kepercayaan atau belief. Maka kalau orang, dari pengalaman saya membantu banyak sekali klien, apabila mereka belum berhasil di aspek bisnis, mereka sudah kerja sungguh-sungguh, belum berhasil, maka saya akan mencari aspek B-nya. Khususnya adalah apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya. Nah, kegagalan sering disebabkan oleh program pikiran yang tidak mendukung. Apa maksudnya? Program pikiran ini adalah kepercayaan atau belief. Nah, belief ini apa? Belief adalah apa yang kita pikir benar, kita rasa benar, menurut kita, sehingga diterima sebagai kebenaran. Dan begitu diterima sebagai kebenaran, kita tidak lagi akan mempertanyakan belief ini. Ini beliefnya masuk akal atau tidak. Belief ini merugikan atau menguntungkan kita atau tidak. Enggak. Karena kita percaya ini sebagai hal yang benar dan baik untuk kita. Disinilah kita perlu hati-hati. Sumber belief. Sumber belief ini figur otoritas. Figur otoritas ini bisa siapa? Bisa Bante, bisa pendeta, bisa dokter, bisa guru, bisa orang atasan kita, atau siapapun yang kita pandang punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, punya kekayaan, punya sesuatu yang di atas diri kita. Intinya itu figur otoritas ya. Atau sumber informasi otoritas. Maksudnya apa? Itu kitab suci, textbook, artikel-artikel jurnal, hasil penelitian, seperti itu. Pengalaman masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu kita, itu membentuk apa yang kita yakini sebagai hal yang benar. Lingkungan kita, teman kita, media sosial, sekarang ini luar biasa ya. Kita bukan lagi mencari informasi, tapi informasi yang mencari kita. Kita dibanjiri oleh informasi. Dan juga berita-berita hoax. Jadi banyak sekali berita hoax ini menjadi sumber belief yang sangat tidak baik. Jadi saya pribadi membatasi benar untuk tidak membaca berita-berita di media sosial. Saya membatasi diri benar untuk tidak banyak berkecimpung di dalam grup percakapan yang tidak ada gunanya. Yang isinya cuma cerita-cerita yang tidak bermanfaat atau justru banyak menyebarkan informasi yang tidak akurat, sehingga itu justru akan membuat diri susah sendiri. Saya banyak keluar dari grup-grup seperti ini. Nah, ini sumber belief. Terus, satu contoh lagi begini. Apabila misalkan di kondisi sekarang ini, Anda tidak yakin Anda bisa berhasil, nah ini belief yang salah. Pada saat kita tidak yakin bahwa kita berhasil, maka ketidakyakinan ini, yaitu adalah program pikiran ini, dia akan membelenggu kita, dia akan menghambat kita untuk bisa meraih sukses. Ya Pak Adi, tapi kan kondisi sekarang memang lagi sulit ini, ekonomi lagi sulit. Begitu Anda percaya ekonomi lagi sulit, maka sulitlah untuk Anda, bukan untuk orang lain, ya, untuk diri Anda. Saya mau cerita nih ya, ada seorang teman, dalam kondisi yang sulit seperti begini, katanya orang sulit ya, dia punya bisnis, memang bisnis berbasis online ya. Dia ada buka 2 online shop di 2 portal, toko online ya, dan di dalam kondisi bisnis yang lagi lesu katanya, justru bisnisnya dia mengalami peningkatan jumlah transaksi, bukan omset ya, jumlah transaksi. Jadi misalkan kalau satu hari ada 100 transaksi, maka dia mengalami di 2 tokonya ini, mengalami peningkatan sampai 40% dari jumlah transaksi. Kita tinggal lihat aja nih, sekarang kalau orang percaya bisnis ini sekarang tidak bisa jalan dengan bagus karena kondisi tidak kondusif, maka ini menjadi realitanya dia.
Tapi sebaliknya kalau kita percaya bisnis ini bisa berkembang, maka ini juga menjadi realita kita. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Mengapa? Karena pada saat kita percaya sesuatu, baik itu yang positif maupun yang negatif, mendukung atau tidak mendukung diri kita, maka kita punya dua pikiran nih, sadar bawah sadar. Maka dari bawah sadar, belief ini akan terpancar dalam bentuk seperti getaran gelombang. Dan ini akan menyebar ke segala penjuru. Seperti kalau kita ambil batu kecil di sebuah kolam yang sangat tenang, pada saat kita lemparkan batu kecil ini ke dalam kolam dan begitu menyentuh permukaan air, maka muncul riak yang menyebar ke seluruh penjuru. Dan ingat, riak ini menyebar setelah dia sampai di ujung, apa yang terjadi? Berhenti. Tidak. Riak ini akan kembali lagi ke dirinya kita, ke batunya ini, ke sumbernya. Jadi apabila kita punya belief negatif, teman-teman bisa cek. Belief negatif ini akan tercermin dalam kualitas hidup. Oh ya, tapi Pak Adi, saya sudah pergi ke orang pintar. Saya diramal nih, hati-hati nih ya. Kenapa? Saya dilihat garis tangannya. Terus katanya di tahun 2020 ini sampai 2021, kalau lihat garis tangan saya ini, katanya enggak bagus nih. Terus saya tanya, Anda percaya nggak pernyataan orang ini? Lihat ya, hati-hati. Orang ini adalah figur otoritas loh. Figur otoritas ini, begitu dia bicara, apa yang diucapkan itu akan masuk ke bawah sadar kita sebagai belief. Anda percaya nggak? Ya saya percayalah, karena dia orang ini, orang pinter kan, orang yang punya kemampuan lebih. Nah, pada saat seseorang percaya hal ini, maka dia akan mengalami persis yang dikatakan oleh figur otoritas ini. Tapi sebaliknya kalau misalkan ada orang bilang, ya saya sudah dilihat garis tangan saya, terus, waduh katanya nih tahun ini saya hoki, ini rezekinya lancar. Apabila Anda percaya, maka kepercayaan Anda ini akan terwujud dalam realita hidup Anda. Jadi hati-hati. Kembali ke soal karma. Saya berpikirnya simpel. Ada tertulis bahwa karma ini hanya bisa berbuah, ya, matang dan bisa kita nikmati hasilnya apabila kondisinya memungkinkan. Ya, kalau ibarat sebutir bibit padi, misalkan padi super, yang kalau kita taruh di tanah dalam waktu 2 minggu sudah jadi tanaman padi dengan segala hasilnya ya, bulir-bulirnya sudah bisa kita panen dalam waktu 2 minggu, saking supernya ini, bibitnya ini. Apabila kita letakkan bibit padi ini di atas tackle atau semen atau apapun, di mana kondisi ini tidak memungkinkan dia untuk tumbuh, maka tidak bisa. Potensi ini tidak bisa. Nah, saya memahami karma ini sebagai potensi. Tentu kita punya karma baik, punya karma buruk. Dari pengalaman saya membantu banyak orang, teman-teman, potensi ya, ini pemahaman saya, pengalaman saya pribadi ya. Potensi karma baik dan karma buruk ini akan keluar bergantung dengan kualitas pikiran dan perasaan kita. Khususnya apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Jadi apabila kita ini percaya bahwa kita ini berhak, layak untuk sukses, maka kita untuk sukses itu jauh lebih mudah. Kembali ke soal garis tangan. Ya, tapi garis tangan saya mengatakan, ya sudahlah, saya bilang kalau Anda bersikeras soal garis tangan, saya kasih tunjukkan ini ya. Nih Wujikik. Ya, masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Bahkan orang yang tidak punya tangan bisa hidup bahagia dan punya masa depan cerah. Nah, kalau seperti ini bagaimana meramalnya? Nggak punya tangan loh. Garis tangannya jelas nggak ada. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan dia hidup bahagia sebagai pembicara, sebagai orang yang memberikan inspirasi pada banyak orang, dan dia sudah punya keluarga, nih anak yang 4, sekarang sudah besar-besar ya, ini foto lama ini. Nah, sedikit cerita mengenai kasus ya. Jadi, ada beberapa orang datang ke saya dan saya bantu. Yang pertama adalah seorang wanita. Wanita ini datang kemudian bilang begini, dia sudah berusaha untuk bisa hamil. Jadi sudah 7 kali bayi tabung dan gagal. 7 kali teman-teman ya, bayangkan. Singkat cerita, pada saat bayi tabung yang ke-7, setelah itu embrionya ditanam di kandungannya oleh dokter dan
lengket rahimnya. Cuma masalahnya adalah setelah beberapa lama 2-3 minggu jatuh, dan ini polanya terus berulang sejak kehamilan yang pertama melalui proses bayi tabung. Setelah proses kehamilan yang ketujuh dan ini gagal, wanita ini jumpa saya di Surabaya dan saya bantu. Saya bilang, oke, saya akan lihat. Kalau kita sorot dari perspektif karma, pasti orang bilang, waduh, ini karmanya buruk banget dia. Terus berulang, kasihan sekali ini karma buruknya. Nah, sekali lagi, kita tidak tahu apa karmanya di masa lampau, dan kita tidak tahu bagaimana cara kerja karma. Jadi saya nggak pernah masuk ke wilayah itu. Saya hanya bilang, saya cari apa yang terjadi di bawah sadar kamu ya. Singkat cerita saya cari, ternyata dulu sekali waktu dia hamil pertama, lewat proses bayi tabung, pada saat dia punya toko, kemudian toko kayak kelontongan begitu, dan pada saat dia lagi hamil muda, dia mengalami orang dibilang sering mual-mual ya, hyperemesis gravidarum, dia mual-mual, jadi dia istirahat di dalam, suaminya yang menjaga toko, jadi suaminya nggak tahu harga, jadi pada saat ada orang belanja, suaminya pasti panggil, "Mam, ini harganya berapa?" Nah, jadi dia sudah agak capek, teler-teler gitu, dia bangun lagi, dia kasih tahu harganya sekian. Nanti ada orang nagih, suaminya teriak lagi dari luar, "Ini ada orang nagih bagaimana?" Anda bayangkan, seorang wanita lagi hamil muda, butuh istirahat, saat mau tidur dipanggil, lama-lama dia marah. Jadi setelah dipanggil berulang-ulang, jadi dia duduk dengan kondisi kesel ya, dan dia bilang, "Aduh, tahu gini, gak usah hamilnya bikin repot saja." Ya, saat dia lagi marah, dia mengucapkan suatu kalimat, dan kalimat ini masuk ke bawah sadar, diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan bawah sadar bilang, oh rupanya orang ini nggak mau hamil dia. Dan beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, itu jatuh tuh. Ya, jadi mengalami keguguran dia. Nah, dia sudah lupa ucapan ini. Berikutnya dia hamil lagi, gugur lagi, jatuh lagi, hamil lagi, jatuh lagi. Dan ini terus berlanjut sampai kegagalan yang ketujuh. Dan setelah ketemu saya bantu, saya temukan ternyata masalah di sini. Ini yang saya tidak tahu sekarang seperti apa, karena saat jumpa saya umurnya sudah cukup ini ya, sudah bilang cukup berumur lah, sudah sekitar hampir 50 pada saat kehamilan ketujuh ya. Ada lagi seorang wanita yang sudah berusaha hamil 3 tahun ya, dengan segala cara yang dicoba belum bisa. Dokter mengatakan suami istri normal, hanya bayi tabung saja mereka belum coba ya. Kemudian setelah diproses, dan ternyata di dalam bawah sadar ada sebuah kejadian, terekam sebuah kejadian traumatik di masa kecil, yaitu bahwa dia pada saat usia 3 bulan dalam kandungan ini pernah mau diaborsi oleh ibunya. Sehingga ada perasaan bahwa dia yakin, dia khawatir juga kalau misalkan bawah sadar khawatir kalau dia hamil, dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Maka dia tidak pernah bisa hamil. Setelah diproses, 4 bulan kemudian wanita ini hamil. Dan sekarang sudah punya 2 anak yang lucu-lucu. Bagaimana dengan bisnis karir? Ada orang yang sudah kerja sungguh-sungguh, bisnisnya naik, kemudian dia drop. Bisnisnya naik, drop. Apa yang terjadi? Karena di bawah sadar ada keyakinan bahwa uang itu akar segala kejahatan. Ada ini klien saya seperti ini. Jadi uang ini akar kejahatan, berarti semakin banyak uang, semakin jahat orangnya. Seperti itu. Atau ada lagi orang yang punya tabungan tidak pernah lebih dari 5 juta. Ya, dulu sebelum kerja, sebelum punya buka usaha, tabungannya paling banyak 5 juta. Setelah kerja atau punya bisnis yang bagus, tabungannya hanya 5 juta. Jadi penghasilan yang besar itu kemana? Hilang semua, entah nanti dipinjam orang lah, nanti ada masalah lah sehingga dia harus keluar uang. Intinya adalah dia hanya bisa punya 5 juta maksimal di tabungan. Mengapa seperti ini? Karena ternyata di bawah sadar punya keyakinan bahwa uang ini hanyalah untuk, jadi gini, dia tuh hanyalah alat untuk tempat mengalirnya rezeki, uang. Jadi setiap kali dia dapat duit, ini belief-nya dia, ya duitnya mengalir. Setiap kali dapat duit, duitnya mengalir. Nah, sama juga nih ada teman yang bilang, "Pak Adi, saya ini kok kenapa ya susah sekali meditasi." Maksudnya, saya ini kalau sudah duduk meditasi, pikiran saya selalu lari-lari. Saya tanya, menurut Anda percaya nggak bahwa meditasi ini mudah? Wah, sulit Pak. Loh kok bisa? Karena teman saya itu ikut meditasi itu
katanya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Terus, ya saya juga, ini Pak, saya juga sudah menjalani, dan bagi saya meditasi itu sulit sekali. Nah, saya bilang, apabila Anda percaya bahwa meditasi ini sulit, maka ini sulit bagi Anda. Jadi pada saat saya tanya, ada nggak teman Anda yang meditasinya mudah? Wah, ada. Nah, pada saat seseorang ini meditasi, dia percaya bahwa meditasi ini mudah, ya mudahlah itu, ya. Jadi gini teman-teman, untuk meningkatkan kemungkinan, kemudahan, dan kelancaran meraih sukses, selain kita menetapkan goal, kita fokus, konsisten menjalankan strategi yang tepat, ini penting ya. Goal ditetapkan, strategi ditetapkan, kita fokus dan konsisten menjalankan strateginya, kita juga perlu melakukan evaluasi. Jangan cuma kerja, kemudian ini hasilnya nggak bagus, tapi terus saja diulang-ulang. Ini yang Einstein bilang, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Maksudnya apa? Yang namanya tidak waras ini adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi berharap hasil yang berbeda. Oke? Apabila kita telah melakukan strategi dengan konsisten dan fokus, hasil belum seperti yang kita harapkan, maka kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasinya dua. Evaluasi ini adalah evaluasi yang sifatnya ke luar, kita lihat apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak, dan yang kedua adalah evaluasi yang sifatnya ke dalam. Apakah ada nggak belief yang menghambat? Contohnya yang paling gampang begini teman-teman. Apabila kita punya goal, oke, karena pikiran bawah sadar nggak bisa bilang begini sama kita, oh, saya nggak setuju kalau kamu punya goal. Dia nggak bisa bilang begini. Mudahnya begini, kalau Anda punya goal, Anda tutup mata, Anda bayangkan pura-puranya goal Anda sudah tercapai, waktu Anda pura-pura membayangkan, ya, merasakan pura-pura goal ini sudah tercapai, perasaan Anda nyaman. Kalau ada perasaan tidak nyaman, ini artinya bawah sadar Anda menolak. Ada belief yang menghambat. Kalau perasaannya nyaman, Anda cek fisik Anda. Fisik Anda ada nggak yang nggak enak? Misalkan tiba-tiba leher kaku, punggung kok kayaknya ketarik, atau kepala pusing. Kalau fisik ada perasaan tidak nyaman, berarti ini juga salah satu sinyal bawah sadar lagi bicara sama Anda. Atau ada nggak misalkan suara yang bicara sama Anda, ya perasaannya biasa-biasa saja, fisiknya biasa-biasa, tapi ada suara yang bilang, alah nggak mungkin ini kamu nggak mungkin bisa berhasil. Apabila ada seperti ini, maka ini bawah sadar sedang berkomunikasi dengan kita, ya. Atau mungkin pas tidur mimpi, ada mimpi yang berulang, oke? Nah, ini semua adalah bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Kalau semuanya bagus, tidak ada masalah, teman-teman ingat, kita perlu banyak-banyak berbuat kebajikan. Di sini kita berbuat kebajikan, kita menanam karma baik. Baik melalui pikiran kita, baik melalui ucapan kita, dan tentunya melalui perbuatan kita. Nah, ini semua akan sangat membantu. Sekali lagi, kita yakin, kita percaya 100% bahwa karma pasti bekerja. Oke? Nah, sekarang, karma baik atau karma buruk, berapa banyak kita punya dari kehidupan masa lampau maupun kehidupan sekarang, kita tidak akan tahu. Maka daripada kita pusing memikirkan karma, ya sudah. Intinya sudah, saya punya satu lagi ilustrasi. Saya biasa menggunakan analogi 2 tong air besar, ya. Kita punya 2 tong air besar. 1 tong air ini terisi air yang hitam, ini karma buruk ibaratnya. 1 tong air lagi ini berisi air yang jernih, bersih sekali. Ini adalah karma baik. Di bawahnya tong ini ada saluran, ya, dan ini terhubung pada sebuah valve, sebuah keran misalnya, seperti ini. Nah, kalau kita geser ke kiri, yang keluar adalah air dari tong sebelah kiri. Itu air yang hitam, ini karma buruk. Kalau kita geser ke kanan, kerannya, valve-nya, maka yang keluar adalah air dari tong yang berisi air bersih jernih. Ini adalah karma baik. Nah, sekarang, menggeser ke kiri dan ke kanan ini apa sebenarnya? Inilah kualitas pikiran dan terutama perasaan kita, teman-teman. Pikiran saja ini dia kuat,
tapi pikiran yang ditambah dengan perasaan itu menjadi super kuat. Dan ini hati-hati sekali. Jadi ini pikiran dan perasaan ini punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Nah, apabila kita hanya sekedar memikirkan saja, itu belumlah terlalu kuat. Tapi kalau kita memikirkan ditambah kita merasakan, ini bisa diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya positif maupun negatif ya. Saya kasih yang negatif dulu. Wah, kita berpikir negatif nih. Jangan-jangan nanti misalkan mengalami hal buruk. Jangan-jangan nanti mengalami hal buruk. Teman-teman, kalau ini dilakukan sungguh-sungguh dan kita ada perasaan terus merasa nggak enak, maka hal buruk ini terjadi. Ini ibaratnya ini kita menggeser kerannya ini ke sebelah kiri sehingga air dari tong yang berisi air kotor ini keluar. Tapi kalau kita berpikir hal yang baik, kita berpikir hal yang positif, kita merasakan hal-hal yang positif, ya, merasa senang, merasa bahagia, apa yang terjadi, maka ini juga terjadi. Ini mewujud dalam realita kita. Kalau dikaitkan dengan vibrasi, teman-teman, getaran ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Hawkins. Jadi penelitian disertasi beliau, jadi beliau itu memetakan emosi-emosi plus juga vibrasinya, jadi berapa besar energinya. Salah satu yang sangat tinggi level energi dan getarannya, vibrasinya itu adalah cinta kasih atau meta. Oke, meta itu 10 pangkat 500. Nanti di atasnya lagi ada perasaan tenang, damai itu lebih tinggi, 10 pangkat 600. Jadi apabila kita sebenarnya melakukan meditasi cinta kasih, saat kita duduk tenang, ya ini dalam hal kita menambah karma baik lewat pikiran ya. Saat kita duduk tenang, saat kita mengucapkan semoga Anda semua makhluk bahagia, teman-teman perlu bisa merasakan metanya. Jadi kalau Anda bisa merasakan ini meta, benar-benar bisa merasakan di dalam diri Anda, kemudian meta ini yang Anda pancarkan, oh itu dahsyat. Itu minimal di 10 pangkat 500, sangat besar energinya. Ya, dan ini sangat-sangat baik untuk memudahkan hidup kita dalam banyak hal. Ditambah lagi nanti misalkan, lihat ya, kita lewat pikiran kita berpikiran positif. Lewat ucapan kita, dalam hati kita bilang, semoga semua makhluk bahagia. Kemudian lewat perbuatan kita memancarkan meta ini. Dan apa yang dilakukan oleh teman saya yang saya cerita di awal bahwa dia punya 2 toko online dan bisnisnya meningkat sampai 40% jumlah transaksinya. Sebenarnya yang dia lakukan nggak ada yang istimewa. Dari sisi bisnisnya loh ya, dunia. Jadi dia melakukan seperti biasa, dia tidak promosi di media sosial, enggak. Orang sudah tahu bisnisnya dia. Oke, dia jual pakaian bayi, perlengkapan bayi ya, baby shop. Yang dia lakukan adalah, saya memberi saran sama dia, saya bilang, Anda perlu lebih banyak melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dia bilang bagaimana? Ya sudah, kalau Anda relaksasi atau meditasi, Anda lakukan meditasi cinta kasih, Anda rasakan metanya, ya sudah benar-benar setelah Anda bisa rasakan, kemudian meta ini Anda kirimkan kepada orang-orang, kepada semua makhluk, Anda kirimkan keluar dari diri Anda kirimkan. Vibrasi positif ini sesuai dengan hukum karma, bahwa apapun yang kita berikan keluar itu akan kembali ke kita. Maka itu akan pasti kembali pada diri Anda. Dan itu yang dia lakukan, teman-teman. Setelah dia lakukan, sekitar sampai 1 bulan, dia menghubungi saya kembali, dan dia bilang, benar Pak, terjadi peningkatan bisnis yang luar biasa, itu 40% dari transaksi, volume transaksi ya, jumlah transaksi yang terjadi di bisnisnya dia. Jadi demikian teman-teman ya. Jadi kita bisa meraih sukses dengan kekuatan pikiran kita. Kita punya 2 pikiran sadar dan bawah sadar. Kita berpikir dengan pikiran sadar kita, tapi sebenarnya teman-teman kita dikendalikan 95 sampai 99 oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, untuk orang awam yang tidak mengerti bagaimana cara mengotak-atik pikiran bawah sadar, maka saran saya adalah banyak-banyak berbuat kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, banyak-banyak membaca hal-hal yang positif,
Oke, banyak-banyak mendengar hal-hal yang baik, banyak-banyak berdiskusi tentang hal-hal yang baik, batasi diri untuk tidak mengakses informasi yang mengganggu. Kenapa? Karena apapun yang kita baca, kita dengar, itu pasti masuk ke bawah sadar. Jadi ibaratnya nih, ada sebuah gelas berisi air putih, sekarang kita mau isikan garam atau kita mau isi gula. Garam ibaratnya adalah hal-hal yang negatif, gula adalah hal-hal yang positif. Jadi kalau kita hanya punya satu gelas air ini, saran saya adalah kita perlu benar-benar menyaring apa yang kita masukkan ke dalam gelas pikiran kita. Karena apapun yang kita masukkan, ini pasti tumbuh. Pasti.